Oke bro, kembali lagi dengan gua Doni Wijaya. Kita kali ini membahas keanekaragaman budaya Jawa. Banyak sekali sih yang terdapat di budaya Jawa itu. Terlebih di keseniannya yang paling dominan wayang sama itu kuda lumping. Nah, seni pagelaran wayang itu menggambarkan suatu pagelaran, menggambarkan manusianya sendiri. Jadi kehidupan seseorang, jadi menceritakan dari kerajaan yang lalu. Kan ada berapa banyak tuh kerajaan yang di Indonesia. Nah, itu diaplikasikan ke seni wayang kulit gitu. Bapak sering bilang sih soal itu, soal cerita pewayangan, terus gimana filsafat pewayangan kayak gitu, tokoh-tokohnya kayak gimana, sering bilang. Nah, pewayangan itu dia dimonitoring nih sama dalang. Anggap aja kalau di kehidupan sekarang kita hidup tuh ada dalang gitu. Dalangnya siapa? Sang kuasa gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Pewayangan, ya kesimpulannya sih pewayangan lebih ke makna hidup, ke makna hidup semua orang. Kan sebelumnya masuk Islam ada hidup Buddha kan. Nah, jadi ada seorang tokoh yang masuk ke Indonesia membawa pagelaran wayang sebagai ajaran umat Islam. Jadi gini, mengadopsi gitu loh, mengadopsi agama Islam buat disebarin lewat seni wayang kulit itu gitu. Jadi seseorang kalau ditunjuk, lu harus gini, kan juga nggak mungkin. Setelahnya gue aja lah, gue sama bokap kayak gitu. Gue ikut ini lah, ya nggak bisa, belum fasenya di situ. Nah, makanya si bokap sering bilangin pewayangan itu menggambarkan kehidupan di lingkungan. Ini tuh kayak gini loh le, jangan begini le gitu. Kayak gitulah, kurang lebih kayak gitu. Kalau seni kuda lumping sih gue kurang begitu jelas tahu. Yang pasti itu apa ya, ya seni tari tradisional gitulah. Ada beberapa yang menggambarkan satu apa ya, jin apa gitu ya, apa gimana gitu, gue kurang tahu. Yang pasti yang digambarin di kuda lumping itu kehidupannya sebenarnya ada di lingkungan kita, cuma nggak kelihatan gitu, simpelnya gitu. Nggak tahu gue apa gimana, nggak ngerti lah. Gue lebih cenderungnya di pewayangan itu, cuma maknanya kalau soal kayak gimana sejarahnya lah apa segala macam, dari detail rinciannya gue gak begitu paham pasti. Yang pasti makna kehidupannya pewayangan itu diadopsi sama lingkungan sekitar gitu. Jadi sebelum ada agama Islam, ada dulu tuh agama Hindu Buddha. Nah, Hindu Buddha ada salah satu seorang tokoh, dia punya mungkin ya, paling punya suatu hal apa ya, hidayah, paling anggap aja hidayah buat nyebarin agama Islam. Nah,
cara dia nyebarin bukan langsung nunjuk harus belajar gini, enggak. Jadi harus menerapkan wayang kulit itu. Jadi nunjukin nih tokoh ini kata begini, tokoh ini kata begini. Jadi sampai ada pas di puncak perang itu ada adegan-adegan kayak gitu. Terus sampai akhirnya di hari kemenangan, nah ada beberapa tokoh yang membawa kemenangan tersebut gitu. Ya intinya lebih ke drama lah. Kalau sekarang diceritainnya apa ya, box movie gitu lah ya, kurang lebih gitu, kerennya gitu. Itu dari budaya Jawa, ada banyak banget. Jadi setiap orang panen petani itu ada ritualnya sendiri. Ada juga yang masih pakai kayak gitu, ada juga yang enggak. Terus lagi adat istiadat setempat buat pernikahan kalau nggak salah. Nah di situ bukan asal nikah, jadi ada hitungannya sendiri, entah itu dari segala sudut apapun, terus dikombinasi sama Islam kayak gitu. Gua nanggapnya sih gitu. Jadi bukan asal-asal nikah gitu, bukan. Nah, karakter di daerah sendiri ada juga yang masih menggunakan adat istiadat tersebut, ada juga yang enggak. Tergantung basic dari karakter orangnya. Kalau dari bokap gua pribadi, kemarin masih ngasih himbauan nih, kalau bisa jangan gitu, karena semuanya udah ada aturan sistemnya gitu, ibaratnya gitu. Nah ada juga yang lawan hal itu, terus ada dampaknya juga, realitanya juga ada, percaya nggak percaya juga nggak tahu. Itu sih kebudayaan dari Jawa. Orang di daerah simpel kok, dia mikirnya menghormati, menghargai kebudayaan setempat itu lebih elegan kalau bahasa gue, daripada kita mengadopsi budaya orang lain. Jadi naturalnya dapet, asik gitu sih. Terus lagi kalau di Betawi kan musim ketupat kan dia pasti pas baru-baru lebaran hari 1 tuh. Kalau di Kediri enggak, dia lebih sehabis lebaran, biasanya seminggu, kurang lebih seminggu 2 minggu. Nah ada yang unik lagi nih, kalau di sana istilahnya berkat itu apa ya, hajatan gitulah. Di sini paling apa ya, kayak sedekah gitulah, mensyarat mensyukuri rezeki dari leluhur, kurang lebih gitu. Nah kalau di daerah masih kental banget tuh kayak gitu, istilahnya buat mensyukuri apa yang udah dikasih sama peninggalan sebelumnya, buat mendoakan orang yang sudah meninggal gitu. Kalau orang meninggal 1-7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya kayak gitu. Terus lebihnya buat hari pengingatnya doang. Gue belum begitu juga paham, yang paham kakak gue hal-hal silsilah kayak gitu. Itu yang keunikan yang terjadi di Kediri. Oke, selamat sore.
subscribe YouTube Doni Wijaya Sarjana Ekonomi dengan judul Nasum ID. Terima kasih.